Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Nampaknya semua sekarang ini masih semangat semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ada yang tahu kemana Faiz? Sakit ya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa mengikuti pelajaran mulai dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa yang biasa kita pakai. Seperti yang biasa Bapak suruh itu ya. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa ini, pembelajaran kita bisa lancar dan barokah yang bisa mengalir kepada kita mulai dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Terus selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca surat-surat pendek. Hafal Qul Huwallahu Ahad? Qul Huwallahu Ahad itu merupakan surat apa? Surat Al-Ikhlas. Ayo mari kita baca surat Al-Ikhlas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita yang membaca surat pendek itu selalu mendapatkan barokahnya Al-Quran sehingga di kehidupan sehari-hari kita bisa tenang dan lain sebagainya. Paham? Ya. Bisa dilanjutkan dengan nyanyi lagu Garuda Pancasila? Bisa. Ayo, mari kita bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Rijalul Akbar ada? Hadir ya. Aisyatul Mariska? Aji Andika Pratama? Alfi Maulana? Amanda? Atau Rahman? Dea Arianti? Berarti semuanya rata-rata hadir semua ini ya? Tinggal siapa yang tidak hadir? Oh ya, tinggal Faiz yang sakit ya. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak, sebelumnya kita itu belajar tentang masalah Asmaul Husna. Adakah yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu jumlahnya kira-kira? Berapa? 99. Di antaranya 99 ada apanya? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan ya sudah hafal semua kan? Makanya jadi kalau kita sekolah lebih-lebih kita sekolah di pesantren itu harus hafal Asmaul Husna. Karena kalau kita hafal Asmaul Husna, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah untuk gimana?
untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya? Seumpama kita itu butuh kepada kita miskin, butuh kekayaan. Ada di sana Asmaul Husna yang namanya apa? Al-Ghani, ya Banda? Iya, dan lain sebagainya, ya kan? Makanya di Al-Qur'an ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di Al-Qur'an itu Allah Ta'ala itu mempunyai asmaul husna, maka kalau berdoa itu pakai asmaul husna. Kita hidup di dunia ini karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai siapa? Manusia, termasuk hamba Allah. Dan hamba Allah Ta'ala itu dituntut untuk mengerjakan apa? Sholat 5 waktu. Ada berapa rukun Islam? 5. Di antara 5 itu apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Amin Allahumma amin. Baik adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa yang namanya sholat? Tahu kan? Tahu. Jadi sebelum kita masuk kepada materi yang sesungguhnya, materi sholat, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. yakni nanti diharapkan dengan adanya kita yang belajar pada kesempatan kali ini, jadi adik-adik semua bisa menjelaskan apa makna sholat. Yang kedua, adik-adik bisa menjelaskan makna zikir. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan bisa merumuskan hikmah-hikmah sholat dan zikir. Ada yang tahu sholat itu? Ada yang pernah mengerjakan sholat? Siapa yang pernah mengerjakan sholat? Oh, sudah semua ya? Ada yang halangan? Oh, tidak ada ya. Ada yang halangan karena malas? Oh ya, ada yang halangan perempuan, ya maklum perempuan itu ada yang berhalangan. Kalau berhalangan karena haid itu tidak boleh mengerjakan sholat, bahkan haram itu, ngerti ya? Sholat kita terakhir kapan? Kapan kita mengerjakan sholat terakhir kali? Subuh tadi, paham kan? Jadi hakikat sholat dan zikir. Materi kita pada kali ini adalah tentang masalah hakikat sholat dan zikir, ya. Apa itu sholat? Itulah sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di dalam kitab itu sholat lughatan ad-du'a. Sholat secara arti bahasa itu adalah merupakan doa. Secara istilah sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Satu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat. Paham kan? Itu. Dan sholat itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak boleh kita itu sholat apa? Sholat subuh berapa rakaat? 2. Maka tidak boleh kita itu sholat lebih dari 2. Jadi kalau kita nyanyikan bagaimana? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Terus? Dan jangan lupa masih ada sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan waktunya sholat itu? Ada tertentunya. Sholat subuh di pagi hari, terus sholat zuhur di siang hari, terus sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Bisa ulangi lagi? 1, 2, 3. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang. Nah, kurang kompak ini, lagi. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari,
sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Paham ya? Itu ada ketentuan-ketentuannya tertentu sholatnya, paham kan? Ada subuh di pagi hari, maghrib di siang hari, maghrib bukan siang hari, zuhur siang hari, dan asar siang hari, dan lain. Asar itu berapa? Di sore hari, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya masuk kepada ketentuan pelaksanaan sholat. Di dalam sholat itu perhatikan anak-anak, perhatikan ya, perhatikan Bapak. Sholat itu ada rukun sholat, ada syarat sholat. Ngerti kan? Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Tahu nggak perbedaannya keduanya itu? Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Siapa yang tahu syarat perbedaannya? Kalau syarat bagaimana? Dilakukan sebelum mengerjakan sholat, itu syarat. Kalau rukun dilakukan setelah takbiratul ihram. Paham kan? Itu ya. Baik anak-anak, jadi Bapak akan meringkas tentang rukun-rukun sholat itu. Arti ya? Jadi Bapak akan meringkas tentang rukun-rukun sholat itu. Nanti kalian harus mengisi apa saja rukun yang ada di dalam ringkasan sholat tersebut. Paham kan? Jadi Bapak nanti akan menulis di papan rukun sholat itu. Kalau diringkas ada berapa? 3. Ada rukun kolbi, ada rukun qauli, dan ada rukun fi'li. Paham kan? Tuh. Jadi Bapak akan jadi silakan tulis rukun kolbi itu apa saja kira-kira. Oh, niat. Yo. Baik, selanjutnya isi tentang rukun qauli. Apa saja rukun qauli? Apa itu takbiratul ihram? Yang kedua, Fatihah. Dan yang ketiga apa? Oh, tahiyat akhir, betul. Dan yang keempat ada yang tahu? Apa? Oh, sholawat. Oh, betul, pinter. Yang terakhir, yang kelima apa? Salam. Tulis. Salam. Baik anak-anak, ada yang tahu rukun fi'li? Ada? Oh, silakan, ayo maju ya, yang rukun fi'li, silakan diisi. Rukun fi'li itu apa saja? Oh, ruku, ya betul. Terus? I'tidal, dan apa lagi? Ada yang tahu? Sujud. Oh ya, itu sujud. Dan yang terakhir, duduk di antara dua sujud. Waduh, pinter-pinter semua ini. Ya, silakan duduk. Seperti yang dituliskan oleh teman-temannya itu adalah rukun sholat ya. Di antara rukun sholat yang 17, tapi kalau dirinci itu ada 3. Pertama rukun kolbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Ingat, kolbi itu adalah niat. Sementara qauli itu adalah rukun yang bangsa ucapan, sehingga semua yang diucapkan itu adalah qauli. Paham kan ya? Dan yang terakhir fi'li itu adalah pekerjaan. Semua yang rukun sholat yang berupa gerakan pekerjaan itu adalah merupakan rukun fi'li. Paham kan? Jadi sholat itu ada rukun-rukun tertentu. Paham kan? Nah, kita sekarang masuk kepada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Jadi nanti diisi sesuai dengan kelompok.
Jadi sesuai dengan bangku ya. Jadi ini adalah kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Nanti diisi semua ya. Ini yang kelompok pertama mengisi, pegang. Ini kelompok yang kedua isi, dan ini adalah kelompok yang ketiga diisi. Silakan diisi ya LKPD-nya sesuai dengan nama kelompoknya. Di sana itu ada. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir bisa dikerjakan apa? Dan zikir itu bisa dikerjakan kapan saja. Apa kira-kira bedanya antara zikir sama sholat? Kalau sholat kerjaannya bagaimana? Ada ketentuannya, ya kan? Tadi subuh di pagi hari, zuhur di siang hari, dan lain sebagainya. Kalau zikir bisa dikerjakan kapan saja, ya. Bisa pagi, bisa subuh, bisa apa? Zuhur, sore, malam, dan lain sebagainya. Ngerti ya? Zikir itu adalah, perhatikan anak-anak. Jadi yang terakhir Bapak simpulkan bahwasanya sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang harus dikerjakan karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita akan damai mulai dari dunia dan akhirat. Sekian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya.